sini nanti kita akan berdiskusi beberapa hal tentang FTBI mendatang yang mungkin masih perlu ditanyakan oleh Bapak dan Ibu di sini. Nanti silakan kami akan membuka diskusi, kemudian tanya jawab tentang apa saja yang masih belum jelas, seperti yang tertulis di juknis yang telah kami bagikan beberapa saat yang lalu. Di sini sudah hadir Bapak Kepala Balai Bahasa, Dr. Syarifuddin M. Hum. Terima kasih Bapak sudah bergabung dengan kami. Ya, pada sore hari ini sudah bergabung 133 peserta. Bapak nanti akan terus bertambah. Ini pada sore hari ini kita akan berdiskusi Pak tentang kegiatan FTBI pada tanggal 24 sampai 26 mendatang. Sebagai pembukaan, monggo Pak Syarif memberi arahan sebentar Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang saya hormati dan saya banggakan Koordinator KKYP Perlindungan dan Pemoderenan beserta tim. Yang saya hormati Bapak Ibu, para juri narasumber yang menghadiri acara taklimat pada sore ini. Alhamdulillah, tanpa-tantinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada sore ini kita masih diberikan rahmat berkah dan karunia berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini untuk untuk mendengarkan dan sekaligus untuk berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana proses nanti pada saat kita menyelenggarakan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi pada tanggal 24 sampai 26 November. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti taklimat pada sore hari ini, dan ini sangat penting menurut kami karena ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Dan sekaligus mohon maaf karena saya mengikuti 2 Zoom. Yang pertama itu adalah tadi rapat pimpinan tentang Renstra tahun 2025 sampai 2029, di mana itu memang harus kami ikuti karena ada pimpinan dan Bappenas untuk kami berdiskusi menentukan dan sekaligus menetapkan Renstra tahun 2029 sampai 2025 sampai 2020. Jadi mohon maaf mungkin ini sangat mendengar sambil mendengar karena kami memang diwajibkan harus ikut. Dan ini mungkin sedikit waktu saja untuk menyampaikan beberapa hal bahwa Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kami atas nama Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan dalam proses program revitalisasi bahasa daerah di daerah atau di kabupaten kota masing-masing. Untuk itulah kami mengapresiasi dengan adanya Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 24 sampai 26 November. Dan tentu ini kami mengharapkan semua ada perwakilan delegasi dari setiap kabupaten kota, dan ini sebagai bentuk penguatan program revitalisasi dalam hal ini adalah beberapa bahasa di daerah kita masing-masing dan sekaligus di provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Untuk itu kami perlu menyampaikan bahwa kami menunggu Bapak Ibu nanti di festival Tunas Bahasa Ibu. Ini harapan kami dengan membawa kebahagiaan bersama ya, dengan kontingen-kontingen yang luar biasa. Kita harus lakukan berfestival ria, istilahnya berpesta sebagai upaya dalam penguatan apa yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun ini sesuai dengan program-program yang memang menjadi tahapan dalam revitalisasi bahasa daerah, dan memang ini merupakan langkah lanjutan dan sekaligus mungkin awal untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2024
tempat kantinnya, di mana nanti ada penambahan materi dan sekaligus mata lomba yang insya Allah minimal 7, ada penambahan 3 dan sebagainya begitu. Untuk itulah kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih. Perjuangan kita, usaha kita itu tidak sampai di sini saja Bapak Ibu, tapi kita dihadapkan bagaimana kita bersama-sama bahasa daerah melalui program atau tahapan revitalisasi yang kita sudah canangkan. Untuk itulah nanti juga yang perlu kita diskusikan dalam hal ini adalah bagaimana nanti data-data yang kami sudah minta, data-data yang sudah diinginkan itu nanti bisa disiapkan Bapak Ibu, dan bagaimana nanti Bapak Ibu bisa datang itu dengan rombongan kontingen yang luar biasa, dengan mungkin dengan aksesoris yang sudah disiapkan dengan kekhasan yang daerah masing-masing dan sebagainya. Karena itu akan kami dokumentasikan, akan kami data, dan sekaligus data yang ada di dalamnya adalah kontingen jumlah dan rangkaian rincian yang mengikuti kegiatan itu, bukan saja peserta tapi Bapak Ibu, tapi semua komponen pihak-pihak yang ikut serta, dan itu memang kami akan catat sebagai data untuk melaporkan ke pusat. Selanjutnya mungkin makanya nanti harapan kami kepada Bapak Ibu kontingen kabupaten kota itu untuk mencatat semuanya itu dan memang menyiapkan itu, dan kita harapan kami untuk mari kita menyelenggarakan kegiatan itu dengan suka, ria, bergembira, dengan senang hati dan sebagainya, dengan sengaja untuk kita bersilaturahmi dengan kabupaten kota lain. Untuk itulah tetap semangat Bapak Ibu, kami menunggu Bapak Ibu di hotel di Semarang, di hotel Patra Jasa di tanggal 24 sampai 26 November untuk penyelenggaraan kegiatan, dan ini kegiatan kita bersama. Tetap semangat Bapak Ibu. Untuk rinciannya yang akan dibicarakan nanti di sini untuk mungkin saya serahkan kepada koordinator KKLP Pelindungan dan Pemodernan bersama tim, dan diskusinya kita berdiskusi untuk menyiapkan kegiatan kita yang insya Allah beberapa hari ini kita sudah akan laksanakan. Mungkin saya tidak berpanjang kalam Bapak Ibu, tetap semangat, kami tunggu di Semarang karena ini di sebelah Zoom, kami memang harus mengikuti kegiatan ini untuk menyiapkan program-program kita kebangsaan dan kesastraan di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, kami tunggu di Semarang di Hotel Patra Jasa dalam penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi tahun 2023, dan kami informasikan pula Bapak Ibu, insya Allah juga nanti ada kontingen dari Jawa Timur untuk mengikuti acara kita di Jawa Tengah ini. Demikian Bapak Ibu, tetap semangat. Mungkin saya kembalikan kepada koordinator KKLP Mbak Cynthia. Terima kasih Pak Syarif atas sambutannya. Sebelum Pak Syarif meninggalkan ruang Zoom ini, sudilah Bapak Ibu berkenan untuk menyalakan videonya. Kemudian kita akan foto bersama, nggih. Minta tolong Mbak Galuh ya untuk memimpin foto bersama ini. Baik. Apakah sudah siap Bapak Ibu semuanya? Siap. Ya. Siap. Baik. 1, 2, 3. Jadi Indonesia ini punya keunikan. Saya katakan Indonesia ini terlalu luas, tidak mungkin menerapkan satu model. Indonesia ini terlalu beragam bahasanya. Untuk kemudian layar berikutnya. Satu, dua, tiga.
Kemudian layar berikutnya. Layar berikutnya. Layar berikutnya. Layar berikutnya. Layar berikutnya. Kemudian layar terakhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Foto bersama telah selesai. Saya mohon izin ya. Saya konsentrasi diri ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak Syarif. Ya. Terima kasih Mbak Galuh yang sudah membimbing foto bersama ini. Bapak dan Ibu, pada siang hari ini kita santai saja ya Bapak dan Ibu. Nanti langsung tanya jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan di sela-sela pemaparan PPT saya ini, nanti silahkan saja, nanti bisa tunjuk tangan atau langsung menyalakan mikrofonnya. Begitu nggih Bapak Ibu. Saya akan share ke screen. Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilan layar ya? Belum muncul PPT-nya, belum muncul Bu.
Belum muncul. Bu tapi Tampilan slide, Mbak. Belum muncul ya? Belum. Baru folder. Sebentar. Alah, Ya. ini sudah. Sampun. Sudah muncul dan terbaca. Ampun, saat ini pun ketinggal. Bauti. Sudah muncul belum? Bauti. Hilang lagi, Bu. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Belum. Belum. Sampun. Sudah, Bu. Sampun, Mbak. Ya, ya. Nggih. Terima kasih. Kurang kayak apa-apa, terima kasih. Terima kasih sudah terlihat. Ya. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bersama bahwa FTPI ini dimulai pada Jumat tanggal 24 sampai tanggal 26 November 2023. Nah, tempatnya ini di Patra Jasa. Nah, kami membuka daftar ulang itu mulai pukul 9 sampai pukul 2 siang, ya, Bapak Ibu. Nah, ini tempatnya, ini nanti di Ballroom Ramasinta. Nanti tempat daftar ulangnya di Selasar ini, Bapak Ibu, seperti yang ada di tampilan layar Bapak dan Ibu. Nah, ketika daftar ulang itu cukup 2 orang pendamping saja, gitu. Tapi nanti ketika pembukaan, kami mohon agar peserta siswa itu juga ikut hadir pada pembukaan. Nah, kemudian kemarin beberapa menanyakan apa saja yang dibawa ketika daftar ulang. Yang pertama adalah surat tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Surat tugasnya itu cukup 1 lembar saja yang isinya menerangkan semua peserta di situ. Jadinya ada siswa SD 8 orang, kemudian siswa SMP 8 orang, dan 2 pendamping. Surat tugasnya tidak perlu 1 orang 1 surat tugas, tapi cukup 1 surat tugas untuk 18 orang tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah SPPD yang telah kami berikan bersama surat pemberitahuan FTPI. Surat SPPD tersebut sebanyak 18 lembar yang sudah ditandatangani dan distempel oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Terus yang distempel yang sebelah mana itu kemarin sudah ada tanda centangnya. Di situ ada tanda centangnya, nanti sebelum berangkat Bapak dan Ibu jangan lupa untuk memintakan tanda tangan serta stempel, kemudian nama pejabat yang menandatangani SPPD tersebut. Itu yang SPPD dari balai. Nanti jika Bapak dan Ibu juga membawa SPPD dari dinas masing-masing, itu juga kami membuka dan membolehkan Bapak Ibu membawa SPPD dari kabupaten atau kota masing-masing, itu nanti di bendel tersendiri, kemudian bisa dimintakan stempel balai. Begitu nggih Bapak dan Ibu. Jadinya SPPD nanti bisa 2, yang dari balai itu karena untuk membiayai konsumsi dan kudapan para peserta dan pendamping. Kemudian Bapak dan Ibu kan membiayai peserta untuk penginapan. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa memintakan stempel balai untuk SPPD Bapak dan Ibu. Begitu nggih. Untuk daftar ulang kami buka pukul 9 sampai pukul 14.
Nah, kemudian setelah daftar ulang, ini kami pembukaan pukul 15 sampai pukul 17. Peserta sudah masuk ke ruangan itu pukul 14.30. Itu semuanya sudah masuk ruangan. Nanti tempat duduk para peserta ini sudah kami sediakan plang. Jadi nanti tiap peserta dan pendamping itu duduk satu barisan yang sama. Nanti ada penunjuk ini untuk Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, dan seterusnya. Nanti peserta kami minta untuk duduk sesuai dengan kabupaten kota masing-masing yang sudah kami sediakan tersebut. Satu baris bisa 18 orang. Kemudian tempat pembukaan itu ada di Ballroom Ramasinta di Hotel Patra Jasa. Siapa saja yang boleh masuk? Itu semua peserta. Sebanyak 16 orang, kemudian 2 pendamping, 1 pendamping SD, 1 pendamping SMP, kemudian tamu undangan. Tamu undangan ini kemarin kami juga mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Nanti kami mohon konfirmasinya saja, Kepala Dinas mana saja yang bisa hadir pada pembukaan. Kemudian panitia. Nah, pertanyaannya untuk pembukaan, itu peserta memakai batik sekolah masing-masing dan bersepatu. Kemudian pendamping memakai batik bebas sopan. Nanti kalau ada pendamping dari dinas juga memakai batik bebas dan sopan. Kemudian untuk pelaksanaan lomba itu pada hari Sabtu, itu kita mulai pagi Bapak dan Ibu. Nanti peserta memakai pakaian menyesuaikan jenis lomba. Pakaian itu sudah kami sebutkan di Juknis ya, ada beberapa yang sudah kami sebutkan kecuali untuk cerkak. Cerkak itu nanti peserta memakai batik bebas untuk peserta cerkak. Kemudian yang ketiga itu pada hari Minggu yaitu penutupan. Itu nanti ada lomba yel-yel, tiap kabupaten kota menampilkan yel-yel. Nah, peserta dan pendamping bisa memakai kaos dari Balai Bahasa dan bersepatu. Nanti peserta 16 dan 2 pendamping ini kami berikan kaos, Bu. Warnanya merah bata, itu bisa dipakai untuk lomba yel-yel. Atau misalnya kabupaten kota Bapak Ibu mempunyai kaos seragam sendiri, yang kadang-kadang kan ada kabupaten kota yang sudah mempunyai kaos sendiri, nggak apa-apa, itu digunakan untuk yel-yel untuk penutupan. Jadinya kami sudah menyediakan kaos untuk dipakai pada penutupan, namun jika Bapak dan Ibu sudah mempunyai seragam sendiri, tidak apa-apa untuk digunakan. Gitu nggih. Kemudian yang akan kami undang ini Gubernur Jawa Tengah untuk membuka acara, kemudian Kepala Badan Bahasa, kemudian seluruh Kadinas Kabupaten Kota, kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Kami juga mengundang dari beberapa kementerian untuk hadir di sini. Dan ada perwakilan juga dari DPD, kemudian dari Komisi 10 DPR. Nah, kemudian apa saja yang kami berikan untuk peserta dan pendamping? Yang pertama, konsumsi selama kegiatan. Nah, konsumsi selama kegiatan ini beberapa ada yang bertanya kepada kami, apa saja yang disediakan. Nanti untuk H1, hari pertama, hari Jumat, itu nanti peserta akan mendapat kudapan sore. Kemudian, makan malam. Pada hari Sabtu, pada pelaksanaan lomba, ini kan pagi-pagi peserta sudah datang dari hotel masing-masing ya, itu sudah sarapan berarti. Nanti panitia menyediakan kudapan pagi, makan siang, kudapan sore, kemudian makan malam untuk yang hari Sabtu, waktu pelaksanaan lomba. Kemudian waktu hari Minggu itu penutup kami menyediakan kudapan pagi dan makan siang. Begitu nggih Bapak dan Ibu. Semua kudapan dan makan itu akan kami dos. Jadi nanti kami dos sebanyak 18 orang. Nanti kami sendiri-sendirikan, tiap kabupaten sudah ada namanya, begitu.
Kalau untuk sarapan hari Sabtu dan Minggunya kami tidak menyediakan karena kami kan tidak membiayai penginapan. Kami asumsikan Bapak dan Ibu sudah para peserta sudah mendapat sarapan di penginapan masing-masing. Kemudian kaos ini kami sediakan juga untuk 16 peserta dan 2 pendamping. Kemudian kami juga menyediakan tas untuk peserta. Lalu pulpen itu kami sediakan untuk lomba menulis aksara Jawa dan cerkak nanti kami sediakan. Kemudian juga ada petugas medis yang akan berjaga di Hotel Patra Jasa. Nanti jika ada peserta yang mengeluh pusing atau flu atau apa nanti bisa menghubungi panitia karena di situ sudah ada petugas medis yang siap. Tapi semoga nanti Bapak Ibu selalu sehat ya. Nah, Amin. tadi saya terlalu cepat apa mboten nggih? Tidak kupas sampun. Kadang saya kalau nggak sadar nanti terlalu cepat kalau bicara. Enggak, Kemudian, cukup sedang. oh iya, terima kasih. Ya. Sedang lanjut. Tadi saya ulangi lagi, untuk Jumat ini peserta memakai sekolah masing-masing. Bagaimana kalau tidak mempunyai batik sekolah? Boleh pakai seragam masing-masing. Kalau yang SD memakai seragam SD, kalau yang SMP memakai seragam SMP. Tapi harus bersepatu. Kemudian untuk pendampingnya kami harapkan memakai batik bebas sopan. Kemudian hari Sabtunya kembali peserta memakai pakaian menyesuaikan jenis lomba karena tiap jenis lomba beda-beda. Kemudian yang penutupan tadi peserta memakai kaos fasilitas dari balai dan bersepatu atau bisa juga dari kaos yang sudah disediakan oleh Bapak dan Ibu sendiri gitu. Ketika Bapak dan Ibu datang itu nanti langsung daftar ulang di Selasan Ballroom Ramasinta. Kemudian nomor undi itu langsung diambil ketika daftar ulang. Nomor undi diambil oleh satu pendamping. Begitu nggih? Jadinya nomor undi diambil ketika daftar ulang. Nah, sekarang ini jadwalnya. Pada 24 November pukul 9 sampai 15 itu daftar ulang dan pengambilan nomor undi. Kemudian pukul 15 sampai 17 pembukaan. 17 sampai 17.30 taklimat. Mungkin taklimatnya juga tidak terlalu lama ya Bapak Ibu karena kita saat ini sudah melakukan taklimat melalui Zoom. Hanya penegasan singkat saja besok taklimat. Tapi kalau semuanya sudah jelas mungkin tidak ada taklimat. Kemudian lomba pada 25 November itu dimulai pukul 7.30 semuanya pukul 7.30 ya Bapak Ibu. Nah, nanti beberapa ruang itu lomba menulis aksara Jawa tingkat SD dan SMP putra-putri ini kami satukan jadi satu ruangan yaitu di Ramasinta 2. Nah, kemudian lomba membaca aksara Jawa tingkat SD yang putri di Ramayana 1. Lomba membaca aksara Jawa tingkat SMP. Itu ada di Ramayana 2. Kemudian lomba menulis cerkak, ini juga kami satukan sama seperti lomba menulis aksara Jawa tingkat SD. Lomba membaca aksara Jawa tingkat SD dan lomba menulis cerkak tingkat SD dan SMP itu kami satukan di ruang Ramasinta 1. Kemudian lomba mendongeng tingkat SD itu putra itu di Ramayana 3. Kemudian lomba mendongeng tingkat SMP putri itu ada di Ramayana 6. Kemudian lomba berpidato tingkat SD putri ada di Sri Kandi begitu nggih. Terus nanti lomba berpidato tingkat SMP putra ada di RMB. Kemudian pukul 12 sampai pukul 13 kita istirahat. Kemudian lomba dilanjutkan. Lomba membaca aksara Jawanya ada di Ramayana 1.
lomba membaca aksara Jawa tingkat SMP Putri di Ramayana 2, kemudian lomba mendongeng tingkat SD di Ramayana 3, lomba mendongeng tingkat SMP ada di Ramayana 6, kemudian lomba berpidato tingkat SD Putra ada di Serikandi 1, lomba berpidato tingkat SMP Putri ada di Arimbi, gitu. Lalu pada hari Minggu itu kita akan mulai pukul 8. Nanti kami mohon Bapak dan Ibu tepat waktu pukul 8 menempati tempat duduk Bapak dan Ibu sesuai dengan petunjuk kabupaten kota Bapak dan Ibu. Kemudian kita akan mulai lomba yel pukul 8. Pukul 8, kemudian setelah lomba yel nanti ada pengumuman pemenang dan penutupan. Diharapkan pukul 11 kita sudah selesai karena nanti pukul 12 kan waktunya kita harus berkemas-kemas dari hotel ya Bapak Ibu check out. Makanya kami usahakan nanti sebelum pukul 12 acara sudah selesai. Ini adalah Dena di hotel. Ini ruang Ramayana 2, ruang Ramayana 1. Ini ruang Ramasinta. Nanti ketika pembukaan itu kan Ramasinta itu besar sekali. Kemudian ketika lomba itu nanti akan disekat ruang Ramasinta itu menjadi 2. Nanti ruang yang pertama itu bisa untuk lomba menulis aksara Jawa dan yang ruang satunya untuk lomba menulis cerkak. Jadinya lomba menulis aksara Jawa dan lomba menulis cerkak itu ada di ruang Ramasinta. Nanti kami akan bagi 2 ruang tersebut. Ya. Kemudian ada ruang Ramayana 2, ruang Ramayana 1 ini di daerah dekat Ramasinta itu Bu, di dekat-dekat situ. Namun nanti yang agak berjauhan di lomba pidato SMP. Ini letaknya di dekat lobi Patra Jasa. Nanti sebelum lomba dimulai, tata tertib dan mekanisme lomba setiap cabang ini akan dibacakan di ruang lomba masing-masing sebelum lomba dimulai. Namun memang secara garis besar itu sudah kami tuliskan semua di juknis. Hanya besok ketika tata tertib ini lebih detail begitu. Nah, ini lomba menulis dan membaca aksara Jawa, itu peserta memakai baju batik. Lalu peserta akan mengikuti lomba menulis, kemudian dilanjutkan membaca aksara Jawa. Peserta, baik putra maupun putri, mengalihkan teks ke aksara Jawa secara bersama-sama di dalam satu ruang, yaitu tadi di ruang Ramasinta 2. Teks disediakan oleh panitia di tempat lomba. Alat tulis juga disediakan oleh panitia. Pedoman penulisan yang dipakai adalah aturan Sriwedari. Alih aksara berupa tulisan tangan, lalu waktu yang disediakan untuk alih aksara ini maksimal 10 menit. Nah, setelah 10 menit ini selesai, nanti peserta akan dipanggil untuk membaca teks beraksara Jawa sesuai dengan nomor undi. Nah, ruang menulis aksara Jawa dan ruang membaca aksara Jawa ini berbeda tempatnya. Nanti yang lainnya itu menunggu giliran itu mereka tetap ada di ruang menulis aksara Jawa. Nanti yang mendapat panggilan untuk membaca aksara Jawa, dia akan keluar dari ruang tersebut untuk menuju ke ruang membaca aksara Jawa. Nanti maju satu-satu yang untuk membaca aksara Jawa ini. Peserta mengambil teks beraksara Jawa yang dipilihnya secara acak pada saat lomba. Kemudian peserta wajib membaca teks beraksara Jawa sesuai dengan teks yang diambilnya. Pada saat membaca teks beraksara Jawa, peserta tidak boleh menggunakan alat pengiring, baik yang dimainkan sendiri maupun yang dimainkan orang lain. Pada saat membaca teks aksara Jawa, peserta tidak boleh menggunakan pelantang. Kami tidak menyediakan pelantang untuk lomba membaca aksara Jawa.
Durasi pembacaan teks beraksara Jawa maksimal 7 menit. Lalu penilaian merupakan akumulasi dari menulis dan membaca teks. Jadinya nilai menulisnya nanti berapa, kemudian nilai membaca teksnya berapa, ini nanti akan diakumulasi oleh panitia, kemudian nanti akan dihitung mana yang paling tinggi dari jumlah akumulasi tersebut. Penilaian membaca aksara Jawa itu meliputi 1. Ketepatan bacaan, itu porsinya 40%, kemudian kelancaran membaca 30%, kejelasan bacaan, artikulasi dan intonasi 30%. Adapun penilaian menulis aksara Jawa itu 1. Ketepatan penulisan 60% dan 2. Kerapian atau keterbacaan tulisan 40%. Nah, nanti setiap peserta kan mendapat 2 nilai, nilai menulis dan nilai membaca. Nanti akan diakumulasi. Juara 1 itu berarti dia yang mempunyai kemampuan dalam bidang menulis dan membaca paling unggul di antara peserta yang lain. Gitu nggih, jadinya nilainya memang diakumulasi. Tidak sendiri-sendiri seperti tahun kemarin. Kemudian ini lomba mendongeng. Peserta mendongengkan cerita rakyat yang berasal dari daerahnya masing-masing. Lalu peserta mengirimkan naskah dongeng kepada panitia melalui tautan pendaftaran. Ini kemarin kami sudah membagikan formulir pendaftaran dan Bapak dan Ibu sudah mengirimkan semua ya untuk naskah dongeng. Kemudian penampilan mendongeng hanya dilakukan dalam 1 babak, tidak ada babak penyisian, kemudian babak final. Lalu durasi penampilan mendongeng dan persiapan 5-7 menit. Penggunaan waktu di luar ketentuan akan mendapat pengurangan nilai. Lalu setiap peserta diperbolehkan menggunakan perlengkapan, itu maksimal 3 macam. Lalu kostum itu sesuai kebutuhan. Jadi kostum Bapak Ibu bebas untuk dongeng ini. Boleh memakai pakaian daerah atau batik. Jadinya kostum untuk peserta dongeng ini sesuai kebutuhan dongeng yang bisa membuat pendengar, yang bisa membuat penonton terbawa pada dongeng. Kemudian tidak boleh menampilkan unsur sara dan pornografi serta adegan kekerasan verbal maupun fisik. Tidak boleh ada seperti itu Ibu Bapak Ibu di dongeng. Kemudian peserta ketika mendongeng juga tidak menggunakan pelantang. Penilaian lomba meliputi yang pertama aspek bahasa, pilihan diksi, gaya bahasa, intonasi itu 40%. Kemudian pemahaman isi, penguasaan isi dan penghayatan 30%. Kemudian penampilan mimik dan gerak, gaya bercerita 25%. Dan perlengkapan itu mendapat nilai juga Bapak Ibu dan Ibu, tapi kecil ya, hanya 5%. Kemudian kemarin beberapa ada yang bertanya kepada saya bahasa yang digunakan apa, gitu ya. Bahasa digunakan ini bebas, tidak harus promo terus, tidak harus ngoko terus. Jadinya kalau misalnya dalam dialog itu ada pembicaraan anak kepada orang tua ya otomatis promo gitu nggih. Jadinya untuk bahasa ini memang tidak kami tentukan, tidak kami nilai, tidak menjadi aspek penilaian. Hanya yang penting tepat gitu. Kemudian dialek itu kami akomodasi. Jadinya silahkan kalau nanti memakai dialek Banyumas, silahkan memakai dialek Tegal gitu kami silahkan karena kami akomodasi. Nah, kemudian ini lomba menulis cerita. Tema itu ditentukan oleh panitia pada saat lomba akan dimulai. Temanya, stimulasinya nanti berupa gambar berseri. Nah, cerita ini merupakan karangan siswa yang tidak mengandung unsur plagiarisme, sara, dan pornografi. Cerita ditulis dengan rapi dan terbaca. Cerita ditulis di kertas folio bergaris menggunakan ballpoint yang disediakan oleh panitia. Nanti kertas folionya juga disediakan oleh panitia. Panjang maksimal itu 1 halaman untuk SD, 2 halaman folio bergaris untuk jenjang SMP. Batas waktu menulis cerita 3 jam.
Kemudian cerkak adalah hasil imajinasi baik dari pengalaman sehari-hari maupun dari hayal. Lalu penilaian lomba itu bahasa itu mendapat 40%. Apa saja yang dinilai dalam bahasa, itu penggunaan ejaan, kemudian pemilihan kosakata bahasa Jawa, kesesuaian pemakaian majas, dan kemudian penceritaan itu mendapat poin 60%. Apa saja yang dinilai dalam penceritaan ini, yaitu kesesuaian isi dengan tema. Terus nanti kami juga akan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa cerkak itu merupakan hasil karya asli dari peserta. Kemudian yang berikutnya, materi lomba berpidato. Ini sudah ditentukan dengan tema seperti yang terpampang di layar nih Bapak Ibu. Kalau untuk SMP, Basa lan Sastra Jawa sarana membangun alusing budi pakarti. Kemudian nguri-uri lestarining basa lan sastra Jawa. Kemudian piwulang pitutur luhur sakjroning serat ulang reh. Kalau untuk SD, piwulang sajroning basa lan sastra Jawa, kemudian pakulinan becik tumuju lestarining basa lan sastra Jawa. Kemudian yang ketiga, piwulang pitutur luhur sajroning tembang dolanan. Naskah ini sudah siap dan sudah diunggah di formulir pendaftaran. Jadinya memang peserta dibebaskan untuk memilih tema tersebut. Ketika sudah sampai di balai, sudah sampai di Patra Jasa, sudah sampai di tempat lomba, peserta langsung berpidato sesuai dengan tema yang dipilihnya. Gitu. Tidak memilih lagi di sana. Jadinya sudah siap. Peserta memilih salah satu tema yang telah ditentukan, nggih. Kemudian isi pidato tidak mengandung unsur kebencian, sara, pornografi, dan perundungan. Materi pidato disampaikan dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo secara komunikatif dengan mengakomodasi dialek yang ada di Jawa Tengah. Jadinya kalau ada pertanyaan, kami mengakomodasi semua dialek yang ada di Jawa Tengah. Kemudian, pidato harus asli, tidak mengandung unsur plagiasi. Peserta mengirimkan naskah pidato melalui tautan pendaftaran. Peserta berpidato secara langsung, tidak membaca teks lagi. Minimal 5 menit, maksimal 7 menit untuk SMP. Kalau yang SD itu minimal 4 menit, maksimal 6 menit. Lomba dilaksanakan dalam satu babak, tidak ada pembahasan. Lalu peserta memakai pakaian bebas rapi dan sopan, namun ada anjuran berpakaian tradisional. Peserta masih berpidato sesuai nomor urut. Apabila sampai 3 kali berturut-turut tidak hadir, peserta masih diizinkan tampil tapi setelah akhir sesi lomba. Penilaian lomba meliputi ketepatan isi pidato dengan tema dan komposisi, itu mendapat nilai 40%. Kemudian ketetapan parama sastra bahasa Jawa dan unggah-ungguh basa itu 20%. Kemudian penampilan busana dan subosito ini 20% dan ekspresi, intonasi dan irama 20%. Nah, ini teknis lomba. Ketika di ruang lomba pidato, nanti peserta masuk per 10 orang. Dan ada 10 pendamping jika ada yang mendampingi. Jadinya di dalam ruang tersebut nanti masuk 20 orang, ya, pesertanya 10, kemudian pendampingnya 10. Ini jika ada yang mendampingi, kalau tidak ada ya hanya peserta. Kemudian peserta yang sudah selesai langsung keluar. Peserta yang belum dipanggil menunggu di luar ruang. Sementara untuk lomba dongeng, ini peserta masuknya 5 orang, ditambah 5 pendamping jika ada yang mendampingi. Peserta yang sudah selesai langsung keluar. Peserta yang belum dipanggil menunggu di luar ruang. Kemudian lomba menulis dan membaca aksara Jawa. Ini nanti semua peserta baik SD dan SMP itu kami satukan dalam ruang Rama Sinta 2. Mereka akan menulis aksara Jawa ini selama 10 menit.
Nah, setelah itu, peserta akan dipanggil satu persatu untuk membaca aksara Jawa di ruang lain. Yaitu kalau yang SMP itu ada di ruang Ramayana 1, kemudian yang untuk SD di ruang Ramayana 2. Nah, peserta lain bagaimana? Ya, mereka harus tetap ada di ruangan Ramasinta 2 untuk menunggu giliran. Kemudian yang lomba menulis cerkak, peserta masuk ke Ramasinta 1 tanpa pendamping. Hanya peserta saja, ini kami satukan juga dalam satu ruangan, baik peserta dari SD maupun SMP. Nah, ini yang lomba yel sekarang ini. Untuk pada penutupan nanti kan ada lomba yel. Apa saja yang dinilai dalam lomba yel? Yang pertama, kreatif. Semakin kreatif semakin bagus. Terus kemudian gayanya. Dan yang ini penting juga, kekompakan. Nah, kemarin ini ada pertanyaan, apakah pendamping itu ikut lomba yel? Iya, kami mengharapkan nanti pendamping juga ikut dalam lomba yel. Jadinya di dalam ketika lomba yel itu tidak ada siswa sama guru, sudah tidak ada, tapi itu membawa nama kabupaten kota. Begitu nggih Bapak Ibu, tidak ada siswa, tidak ada guru lagi. Di situ semuanya sama, yaitu semua peserta lomba yel. Kemudian pesertanya itu satu tim itu peserta SD, SMP, dan pendampingnya 2. Nanti ketika pembukaan maupun kegiatan lomba itu dan penutupan itu kami tayangkan melalui siaran langsung live streaming, itu melalui tayangan YouTube Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Jadi orang tua dan pendamping di luar pendamping resmi ini tidak perlu masuk ke ruang lomba karena memang juga dibatasi. Kemudian semua kegiatan selama FTBI dari tanggal 24 sampai tanggal 26 bisa diakses melalui YouTube Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kami informasikan bahwa biaya parkir untuk mobil itu 8.000 yang berlaku sehari. Jadinya dari pagi sampai malam itu 8.000. Kemudian biaya parkir untuk motor 4.000. Ini kami tadi belum bertanya untuk bis ya Bapak dan Ibu. Nanti kami informasikan kemudian untuk biaya parkir bis. Begitu pemaparan singkat saya tentang FTBI. Mungkin jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Nanti teman-teman lain yang PJ lomba itu juga bisa membantu untuk menjawab pertanyaan. Maaf Mbak, izin bertanya. Ya sebentar, Mbak Galuh saya minta tolong untuk moderator ya, jadinya siapa dulu yang diberi giliran. Terima kasih. Ya, halo. Halo. Ya. Jainuri Jepara, Pak. Ya silakan Pak Januari. Jainuri. Jainuri, ya Pak. Hanya usul Pak, itu untuk tadi yang disampaikan dari kita bisa di-share ke grup Pak. Kalau bisa membuat grup untuk yang pendamping tahun ini Mbak, kan sudah ada masuk di pendaftaran. Oh iya, iya. Ya, ini kami masih reka Bapak. Ya nanti kan akan kami buatkan grup pendamping FTBI 2023. Nanti untuk PPT tadi, terutama untuk ruangan-ruangan ya Bapak dan Ibu, nanti akan saya bagikan di grup. Itu kemudian tadi untuk tanya Mbak, untuk lomba menulis aksara Jawa ya Mbak. Berarti nanti berurutan Mbak, artinya setelah menulis langsung nanti dilanjutkan membaca begitu ya. Jadi saya agak terlambat mengikuti, apakah pagi itu menulis saja dan siangnya hanya membaca ataukah itu nanti langsung Pak? Iya. Yang putri. Ini semua peserta lomba menulis ini bareng Bapak. SD dan SMP. Iya, dalam satu ruang, Ramasinta 2. Waktunya pagi apa siang? Pagi Bapak, semua lomba dimulai pagi hari.
Iya, Berarti setelah tadi jadwal itu untuk menunjukkan bahwa lomba itu selalu berturutan begitu. Jadinya setelah istirahat lomba itu dilanjutkan gitu, Pak. Tidak terus dimulai pukul 13 enggak. Jadinya semua lomba itu akan kami mulai pagi hari. Nanti lomba menulis aksara Jawa ini pesertanya akan kami kumpulkan di satu ruang, Ramasinta 2. Kemudian ketika sudah 10 menit, kan lomba menulisnya kami beri waktu 10 menit. Nanti peserta akan dipanggil satu persatu di ruang membaca aksara Jawa. Ini ruangnya beda, tidak ada di Ramasinta 2 lagi. Nah, peserta lain yang masih menunggu giliran, mereka tetap ada di ruang Ramasinta 2. Tinggal nanti menunggu giliran dipanggil oleh pewara. Mereka nanti majunya satu persatu di ruang yang berbeda, Bapak. sampai siang berarti itu nunggunya di situ. Ya, sampai dipanggil. Kalau sudah selesai menulis dan membaca, boleh pulang. Oh ya, ya Mbak, Iya. makasih. Ya, Ya. Ci. Baik Mbak Cynthia, di ruang Zoom sudah ada beberapa yang mengangkat tangan. Ada Pak Miftahul Hadi, Ibu Linda, dan kontingen Kabupaten Tegal. Monggo. Mulai dari Yang mana Pak dulu, Miftahul Mbak Hadi. Ya, Pak. Terima kasih Mbak Galuh atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin bertanya, saya Miftahul Hadi, kontingen dari Demak. Mbak, kebetulan murid kami maju untuk mendongeng. Ini yang akan saya tanyakan itu ketentuannya untuk materi dongeng ini apakah dongeng yang sudah populer atau sudah sudah berkembang di daerah setempat atau harus dongeng yang baru? Itu pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua, timer untuk mendongeng ini dimulai saat kapan? Apakah saat properti menyentuh lantai atau saat peserta mengucapkan salam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk peserta lainnya untuk mematikan mikrofon, nggih. Supaya saya juga mendengar jelas pertanyaan. Tadi Pak Miftahul Hadi, maaf, pertanyaan yang pertama tadi apa, Pak? Nggih, Mbak, untuk materi mendongeng ini apakah harus materi dongeng yang baru ataukah boleh materi dongeng yang sudah berkembang di daerah setempat? Itu yang pertama. Yeah. Terus untuk pertanyaan yang kedua, timer ketika mendongeng itu berjalan itu mulai kapan? Apakah saat peserta mengucapkan salam ataukah saat properti menyentuh lantai? Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Untuk dongeng ini memang kami menginginkan itu dongeng yang belum pernah diungkap sebelumnya supaya apa manfaatnya orang lain nanti bisa mengenal dongeng tersebut. Namun jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan karena sudah banyak dongengnya itu nggih kami tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Jadinya memang dalam ketentuan juknis kami tidak mensyaratkan secara khusus nggih, tidak tertulis bahwa dongeng itu harus yang belum terekspos selama ini apa tidak. Kalau bisa diusahakan kalau cerita itu memang belum pernah dipublikasikan itu sangat bagus sehingga akan memperkenalkan dongeng tersebut kepada masyarakat Jawa Tengah. Namun jika mengalami kesulitan, dongeng itu boleh yang sudah pernah ditampilkan gitu ya, apa dongeng yang sudah terkenal. Nah, saya percaya nanti jika meskipun dongeng itu sudah berkali-kali sudah terkenal, namun ketika dibawakan oleh anak dengan gaya bercerita yang berbeda tentu akan menimbulkan pemahaman yang berbeda juga gitu. Kemudian timer itu akan mulai berfungsi ketika peserta mengucap salam pertama kali begitu. Berarti tidak ketika peserta meletakkan properti, Mbak ya? Itu persiapan kami persilahkan Bapak. Ya. Oh gitu. Ya. Lalu untuk yang mendongeng tadi, ketika dongeng itu sudah populer di daerah setempat, apakah akan ada diskualifikasi dari panitia, Mbak? Tidak ada karena di dalam juknis juga tidak disebutkan seperti itu, Pak. Oke, matur nuwun, Mbak. Oke, ya, sama-sama. Izin bertanya juga, Mbak. Maaf. Mohon maaf, Mbak. Saya udah angkat tangan dari tadi nih.
Iya. Ah, dari mana ini? Ya. Tadi penanya pertama ada Bapak Miftahul Hadi, Ibu Linda, dan kontingen Kabupaten Tegal terlebih dahulu. Untuk Ibu Linda kami persilakan. Baik Mbak, terima kasih sebelumnya ya. Ini mohon maaf sekali saya nggak bisa buka kamera. Ada pertanyaan dari saya yang pertama, untuk lomba yel-yel itu durasinya berapa menit ya maksimal? Kemudian untuk yel-yel, karena ini kan membawa nama daerah masing-masing ya, untuk mungkin pendamping tambahan boleh ikut nggak? Kemudian untuk surat tugas, karena kemarin kebetulan daerah kami itu surat tugas itu untuk SD kan masing-masing, untuk SD dan SMP itu masing-masing, jadi kami ada 2 lembar. Nah itu cukup itu saja atau kami harus minta lagi biar jadi 1 lembar untuk surat tugasnya? Kemudian satu lagi, untuk mohon maaf ya ini biaya parkir karena kami kan tidak bermalam di hotel tersebut. Jadi untuk parkirnya itu ketika nanti kendaraan kami itu keluar masuk, apakah juga ini ada tarif parkir tersendiri? Terima kasih. Ya. Terima kasih, saya langsung menjawab ya. Untuk lomba yel-yel ini maksimal 1 menit. Itu 1 menit itu sudah langsung maju di kata pertama yel-yel itu. Kemudian untuk persiapan dan sebagainya itu maksimal 3 menit. Kalau hanya yel-yelnya saja itu 1 menit. Kemudian nanti kan persiapan maju ke panggung, kemudian ada mungkin Bapak Ibu menata barisan dan sebagainya, itu kemudian turun panggung itu 1 kabupaten kota itu 3 menit hitungannya nggih Bapak dan Ibu. Kalau yel-yelnya maksimal 1 menit. Kemudian karena kami memang anggarannya itu untuk hitungannya kami memang 16 itu siswa, kemudian 2 pendamping, ya yang yel-yel ya itu. Jadinya tidak membuka untuk pendamping dari dinas dari lain ya. Nanti bisa 20 orang apa 25 orang maju enggak. Jadinya sesuai saja dengan surat kami, jadinya 6 siswa SD, 6 siswa SMP, 1 pendamping guru SD, 1 pendamping guru SMP yang maju lomba yel-yel gitu. Kalau untuk pendamping lain itu nanti jadi sorak-sorai saja gitu, tim hore-hore. Gitu nggih. Kemudian untuk parkir. Ini baru kami komunikasikan dengan hotel. Itu kan memang informasi yang pertama itu 8.000 itu all day dari pagi sampai malam. Nah, saya juga kemarin bertanya sama petugas hotel karena Bapak Ibu kan nanti wirawiri. Nah, itu bagaimana? Ini belum mendapat info yang lebih jelas dan bagaimana nanti teknisnya, apakah nanti Bapak Ibu mendapat kartu khusus, jadinya nanti petugas parkirnya tahu kalau Bapak Ibu itu adalah peserta FTBI. Ini nanti kami komunikasikan lebih lanjut dengan petugas hotel nggih, dengan marketing Hotel Patra Jasa. Begitu. Kalau saya tidak lupa, mungkin itu 3 pertanyaan sudah saya jawab semua nih Mbak Linda, atau ada yang saya lupa? Tugasnya Mbak Cynthia belum. Oh ya, surat tugasnya. Oh ya, surat tugasnya itu meskipun berbeda itu tapi semuanya yang mengeluarkan dinas, Mbak. Iya, cuman ini kan nggak 1 lembar ya, jadinya 2 lembar karena SD sendiri, SMP sendiri, Mbak. Nggak apa-apa ya. Pendampingnya juga masing-masing ya, di surat tugas itu pendamping SD juga ada di yang pendampingnya kan juga ada surat tugasnya. Ya, untuk pendamping itu nanti yang SD jadi 1 dengan peserta SD, yang SMP juga di peserta SMP juga. Oke ya, kalau gitu nggak apa-apa Mbak. Jadinya misalnya sudah jadi surat tugasnya ya nggak apa-apa untuk 2 itu. Oke, makasih ya Mbak Cynthia. Oke. Ya, semoga saya nggak lupa ya, nanti kalau saya lupa menjawab nanti saya diingatkan lagi. Silakan tadi Mbak Galuh sekarang untuk penanya selanjutnya ada Ibu Endang Tri Setiawati, Kabupaten Banjarnegara, kemudian Bapak Afwas. Itu kami sore. Iya. Kami persilakan Ibu Endang. Oh iya, terima kasih. Selamat sore Mbak Galuh, Mbak Cynthia. Oke. Saya mau tanya, kemarin saya dapat info dari dinas
tentang jadwal mendongeng, itu yang putra itu hari Sabtu tapi setelah jam 1 siang. Tapi tadi Mbak Cynthia kok nge-share yang baru, yang pagi putra, yang siang putri. Kok ada perbedaan gitu loh. Nah ini kami perlu kejelasan dari pihak panitia karena kaitannya dengan rombongan dari sekolah kami. Karena tahun lalu yang putra itu pagi. Tahun ini pikir saya mungkin mungkin tahun ini tuker gitu ya. Yang siang itu yang putra. Tapi ternyata kok tadi Mbak Cynthia nge-share di PPT kok putra tetap pagi lagi loh. Ini kok berbeda dengan yang kami dapatkan dari dinas gitu. Nanti ya Mbak Cynthia hanya itu saja. Terima kasih. Kami mohon maaf kalau misalnya jadwal yang di mana di surat itu dan yang di sini agak berbeda ya. Monggo Mas Indit untuk PJ dongeng. Terus yang kedua, Iya, Mbak. Ya. Monggo Rumian, monggo Mas, monggo dipun terangaken, monggo. Iya, untuk jadwal dongeng sesuai dengan jadwal yang tadi dibagikan oleh Mbak Cynthia, memang itu jadwal yang ditetapkan oleh panitia seperti itu. Terima kasih. Oh, nggih. Berarti pagi nggih untuk yang putra nggih. Sehingga kami bisa konfirmasi dengan pihak sekolah kalau memang mau melihat tampilan murid kami kan bisa datang lebih awal. Kemudian yang kedua, Nun Sewu, untuk waktu durasi kan 5 sampai 7 menit nggih. Dari pengalaman tahun lalu kebetulan murid kami pernah juara 1, itu ada semacam tambahan waktu maksimal 8 menit. Jadi tidak pas 7 menit gitu. Sekiranya tahun ini harus 7 menit, berarti kan kami bisa evaluasi kembali untuk dongengnya sehingga jangan sampai melebihi waktu yang ditetapkan. Ataukah ada toleransi lebih berapa detik, misalnya 10 detik atau 5 detik atau bagaimana? Nyun jawabannya pun Pak Yuri. Diusahakan sampai 7 menit saja Bu, maksimal diusahakan ya. Oh, nggih. Nggih Mbak Sinta. Ternuwun saderengipun. Nggih. Ya, nggih. Baik, selanjutnya dari Kabupaten Banjarnegara, kami persilakan. Saya tadi Oke, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Mohon maaf tidak bisa menampilkan kamera karena sedang di luar. Sebelumnya saya ingin menanyakan hampir sama sebenarnya dengan yang tadi, tapi ini fokusnya lebih ke pidato yang SD. Tadi kan jadwalnya yang di surat itu kan putranya itu ada di pagi, sedangkan yang putri ada di siang. Sedangkan yang tadi di PPT itu kan yang pagi adalah yang putri, sedangkan yang putra adalah siang. Saya hanya ingin konfirmasi saja apakah benar, berarti yang benar adalah yang ada di PPT yang tadi sudah di-share. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya ingin menanyakan hampir sama juga terkait dengan waktu atau durasi berpidato SD itu kan 4 menit sampai 6 menit. Nah, perhitungan waktunya apakah ketika si anak ini sudah berada di atas panggung, sudah berdiri di atas panggung, atau ketika mengucapkan salam, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Saya akan menjawab dulu. Pidato dan dongeng itu durasi waktunya dimulai ketika kata pertama oleh peserta, gitu nggih. Kalau tampil masih diem saja itu belum. Jadi ketika kata pertama dia mengucapkan A gitu, ya itu langsung timer berlaku. Oh baik, terima kasih. Ya. Kemudian yang pertama tadi berarti yang ada di PPT. Itu jadwalnya sesuai ini aja Mbak, PPT yang ini yang terakhir yang update gitu, yang terbaru. Iya. Baik, terima kasih banyak. Iya. Selanjutnya Bapak Ahwas, kami silakan. Ya, terima kasih. Hanya sama seperti tadi sebelumnya, karena kebingungan kami berkaitan dengan surat yang sudah di-share dan PPT, berarti sudah ada jawaban yang untuk waktu yang pasti yang untuk pegangan kita, berarti yang ada di PPT. Berarti betul yang di PPT terakhir Ibu. Ya, iya. Nggih, matur nuwun nggih ngapunten. Nanti kami buat grup baru mawon nggih. Kami memang dulu sudah punya grup pendamping FTBI 2022. Itu sepertinya harus direkonstruksi. Nanti kami buat grup baru pendamping FTBI 2023. Nanti kami akan rekap nomor-nomor WA Bapak Ibu pendamping nggih. Nanti kami buat grup. Terima kasih. Matur nuwun Ibu nggih, matur nuwun. Ada lagi?
Dari Sukoharjo, Mbak Cynthia. Oh, J, silakan Bapak. Ini saya mewakili pertanyaan dari rekan kami ini. Untuk dongeng yang boleh masuk ke ruang itu kaitan dengan properti, itu yang boleh masuk maksimal berapa orang? Kalau untuk persiapan properti ini, kalau untuk persiapan membantu itu boleh masuk banyak juga nggak apa-apa Pak. Tapi kalau sudah mau itu langsung keluar nih Pak. Gitu. Oke, Iya, iya. Sudah demikian Oke. saja. Terima kasih. Iya, karena supaya lebih cepat begitu nggih. Supaya juga waktunya tidak begitu menyita begitu. Mungkin kalau propertinya itu banyak nanti silahkan langsung dibantu, tapi setelah itu langsung keluar gitu. Oke, ya, terima kasih. Yeah. Baik, penanya selanjutnya Ibu Erni Wijayanti, kami silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu Sinta dan Mbak Galuh. Ini yang saya tanyakan untuk juknis lomba menulis cerkak itu tadi disampaikan bahwa untuk menulis cerkaknya itu maksimal 1 lembar untuk SD dengan durasi waktu 3 jam. Itu apakah dengan waktu 3 jam untuk 1 lembar itu apakah tidak kurang? Maksudnya kan nanti murid mungkin bisa lebih dari 1 lembar, mungkin ada 1/4 lagi penulisannya, mungkin karena apa ya, mungkin ceritanya masih kurang. Seandainya ada lebih dari 1 lembar itu boleh apa tidak? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu pertanyaannya. Memang kami ini karena cerkak ini memang baru pertama kali kami selenggarakan gitu. Jadinya memang kami tahap minimal gitu. Jadinya memang SD ini kami syaratkan 1 lembar gitu. Kemudian yang SMP itu maksimal 2 lembar. Nanti silahkan sebelum maju ke provinsi ini anak-anak dilatih untuk 1 lembar dulu. Kemudian juga fontnya, ukuran hurufnya juga disesuaikan yang tidak perlu besar-besar begitu. Jadinya yang pas lah begitu. Kalau ukuran besar dan kecilnya memang abstrak ya ukurannya seperti apa, yang penting terbaca dan rapi. Dilatih sebisa mungkin 1 folio nggih Bu. Oh, ngoten. Mungkin 1 folio. Andaikan nanti terpaksa itu lebih 1 kalimat atau 2 kalimat, nanti biar juri yang akan memutuskan begitu Bapak Ibu. Tapi untuk sementara ini secara saya tegaskan lagi sesuai juknis dulu itu maksimal 1 halaman. Entah nanti ketika pada hari H ternyata lebih 1 kalimat atau lebih 2 kalimat begitu, nggak sampai setengah folio begitu, nanti akan jadi pertimbangan juri yang akan nanti dibicarakan di juri gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sinta. Oke. Selanjutnya kepada Bapak Triarso, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, yang masalah mendongeng. Itu yang kami ingin tanyakan adalah tentang pengurangan apabila kurang dari 5 menit dan lebih dari 7 menit. Itu pengurangannya rentan penilaian pengurangannya itu kurang dari 1 detik dari 5 menit atau lebih dari 1 detik dari 7 menit atau berapa detik dari kurang dari 5 menit atau berapa detik dari lebih dari 7 menit. Terima kasih. Kemudian yang kedua, tadi mengatakan di depan bahwa itu timers itu timers berjalan pada saat mengucapkan salam pertama. Kok yang tadi setelah ada pertanyaan kedua kok ada jawaban bahwa setelah mengatakan kata pertama. Yang benar yang mana itu? Salam dan kata kan sama Pak. Dia salam kan otomatis mengucapkan kata itu bisa bentuk salam, bisa bentuk perkenalan begitu Pak. Kadang-kadang kan dimulai menyanyi dulu. Iya boleh, pokoknya mulai membuka mulut pertama lah. Oh gitu. iya, berarti kan jelas dia. Tapi nanti membuka mulut pertama dia batuk ya. Enggak kalau dia batuk ya. Pokoknya kita sepakati bersama apapun kata yang diucapkan oleh peserta, baik itu salam, baik itu perkenalan, baik itu menyanyi, itu sudah dihitung Pak timernya begitu. Walaupun belum di panggung misalnya. Ya jangan, ya harus di panggung. Enggak, kadang-kadang kan ada peserta itu sambil membawa properti kemudian
mengutarakan narasi atau mungkin bernyanyi. Kemudian begitu masuk panggung baru diteruskan mengucapkan salam dan lain sebagainya. Itu kalau kami lihat di YouTube kan seperti itu tuh yang dipakai yang mana. Terima kasih. Untuk besok ini waktu ini di panggung Pak yang kami hitung. Oh siap. Terima kasih. Iya. Kemudian yang tadi yang pengurangan ya. Monggo Mas Indit. Ya. Saya minta tolong dibantu untuk menjawab. Gimana Mbak? Yang pengurangan nilainya itu dihitung berapa, misalnya itu sudah berapa detik, itu nanti pengurangan nilainya berapa gitu nggak Pak? Iya. Itu tidak secara langsung poin begitu, hanya nanti para juri itu kemarin dari pakar hanya akan memberikan catatan gitu. Oh begitu ya. Begitu. Oh, jelas ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Injih. Kemudian ini ada yang di kolom chat nggih. Leresipun perwakilan tiap kabupaten 2, 1 SMP 1 SD, mboten tiap sekolah, bukan tiap sekolah gitu. Sebenarnya kami membuka secara luas siapapun yang akan mendampingi peserta untuk ke Patra Jasa gitu Bapak Ibu. Mengapa kami batasi itu berkaitan dengan anggaran kudapan dan makan. Jadinya kami hanya menyediakan kudapan dan makan itu untuk 16 peserta dan 2 pendamping. Jika nanti dari sekolah akan mendampingi, silahkan, kami membuka lebar, bahkan kami senang sekali. Namun mohon maaf, untuk pendamping dari sekolah maupun pendamping dari dinas di luar 2 itu tidak kami beri kudapan dan makan. Begitu saja sih sebenarnya persoalan kami. Jadinya kalau nanti sekolah itu mau mengirimkan 5 atau mengirimkan 10 atau 20 bahkan, silahkan monggo. Karena itu kan nanti penginapan dan sebagainya ditanggung oleh Bapak Ibu sendiri gitu. Hanya kami tidak memberikan kudapan dan makan gitu nggih. Kemudian jadwalnya nanti ini berdasarkan PPT yang tadi saya presentasikan gitu nggih. Tolong di-share nanti ya. Iya, nanti kami buat grup dulu nggih. Oh, siap. Kami rekap dulu untuk nomor-nomor WA pendamping. Begitu nggih. Jadinya untuk pendamping itu hanya menyangkut ini nggih, kudapan dan konsumsi. Kemudian nanti SPPD juga kalau misalnya nanti ada 10 nggih, nanti kami akan tanda tangani SPPD itu 10 begitu. Baik, Mbak Cynthia, ini juga ada pertanyaan di kolom komentar, kolom chat. Apakah diperbolehkan pendamping mendokumentasikan saat peserta mendongeng? Kemudian yang kedua, apakah diperbolehkan peserta memfoto hasil menulis aksara Jawa mereka setelah selesai? Terima kasih. Kami sudah menyediakan tim peliputan Bapak dan Ibu. Jadinya bahkan kami akan live streaming selama kegiatan lomba dari awal sampai akhir begitu. Kalau misalnya peserta itu, kalau untuk memfoto itu kami tidak memperbolehkan peserta membawa handphone masuk ke dalam ruangan ya. Untuk menghindari beberapa hal yang tidak diinginkan, ya kami percaya peserta akan jujur, namun akan lebih objektif jika peserta tidak membawa alat tulis apapun ke dalam ruangan dan alat komunikasi apapun ke dalam ruangan, gitu. Jadinya tidak dimungkinkan untuk memfoto tulisan aksara Jawanya, begitu. Okay. Semua peserta memang tidak kami sarankan untuk membawa alat tulis dan gawai, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Terima kasih. Menambahkan Mbak Cynthia? Ya, monggo. Iya, terkait untuk dokumentasi, kami akan menyediakan tautan live streaming untuk tiap mata lomba nanti. Jadi Bapak Ibu di luar pendamping nanti bisa melihat peserta itu di tiap mata lomba, nanti ada tautan live streamingnya begitu. Nah, untuk yang dongeng nanti untuk mendokumentasikan di dalam ruangan nanti khusus untuk pendampingnya itu. Tadi kan Mbak Cynthia bilang kalau saat masuk nanti ada
pendamping lain atau orang lain yang untuk membantu mungkin properti ya. Nah, terus tapi nanti hanya pendamping yang sah atau satu pendamping itu yang boleh di dalam ruangan, nanti yang di dalam ruangan itu boleh mengambil dokumentasi gitu. Nah, untuk yang aksara Jawa memang secara khusus tidak diperbolehkan untuk didokumentasikan karena memang itu dari aturan dari para pakar dan juri kemarin, karena nanti terkait dengan soal yang akan dijawab oleh peserta. Begitu. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Satu lagi, Mbak. Yeah. Dari Jepara. Itu ada teman yang japi saya, Pak, itu pidatonya misalnya mukodimanya atau bukan itu apa memang harus khusus bahasa Jawa gitu, apa ada yang pakai model bahasa Arab itu, Pak, itu boleh apa tidak? Memangnya kita apa? Seperti lubang mapsi mungkin maksudnya, Mbak. Ini saya dititipi pertanyaan. Iya, karena ini dalam rangka revitalisasi bahasa daerah untuk menggugah semangat para tunas muda untuk berbahasa Jawa, Bapak. Berbahasa Jawa, nggih. Iya, matur nuwun. Nggih. Iya. Selanjutnya ini masih ada 5 penanya lagi. Mbak Cynthia, ada terus Ibu Aura. Dulu orang anak suarane muni join with our Kami silakan. Terus nyong wis nemu join with our Halo, saya juga nanti mau tanya. Sebentar. Gimana Mbak Galuh? Gilirannya siapa ini? Ibu Aura, kami silakan. Ya, selamat sore Kak Cynthia. Ini sama yang tadi pertanyaan tadi ya untuk Solo. Yang dokumentasi tadi saya kurang jelas untuk yang dokumentasi itu. Kami peserta dongeng SD. Iya, itu untuk dokumentasi tadi bagaimana ya? Saya kurang jelas tadi. Mohon maaf. Apakah diperbolehkan untuk mendokumentasikan kira-kira dijawab kayak ngono Pak? Dengan ini apa? Melalui Gara-gara bawa dunak tuh. Mohon maaf Bapak Ibu yang tidak bertanya untuk mematikan mikrofon ya, supaya kami juga bisa mendengar dengan jelas pertanyaan peserta. Wis tak buka wis tulisannya mute. Apa maning ya? Mohon untuk yang tidak berkepentingan untuk menyampaikan di mute dulu ya Bapak Ibu. Mohon izin bertanya saya Pak. Bentar, ini yang Mbak Aura. Iya. Aura ya? Iya. Mbak. Iya, mohon maaf saya tadi kurang jelas untuk mengenai dokumentasi. Nah, ini apabila tidak diperbolehkan pendamping untuk membawa atau bagaimana, dan misal memang tidak diperbolehkan, bolehkah menaruh HP atau kamera di ruangan? Begitu. Ya. Monggo Mas Indit. Iya Ibu, untuk yang mendongeng nanti khusus pendamping saja itu saat pesertanya tampil itu boleh mendokumentasikan, tapi hanya satu orang itu saja, tidak membawa tim atau karena kami sudah menyiapkan dokumentasi tiap mata lomba. Ya. Siap baik. Berarti diperbolehkan tapi pendamping saja, nggih, satu pendamping tadi, nggih. Matur nuwun. Saya gilirannya kapan? Mas Indit. Halo. Mohon maaf Ibu, ini masih ada 4 lagi yang belum ada Pak Ahmad, Ibu Pipit, Ibu Asmi, dan Bapak Edi Sofwan. Dwi Aryani. Mungkin Ibu Dwi Aryani bisa setelah Bapak Edi. Ya siap, ditunggu. Monggo Bapak Ahmad Mustafa. Bapak Ahmad Mustafa Kamal. Monggo. Ya, terima kasih. Ini saya ingin bertanya terkait menulis cerkak. Di situ kan tertera jadwalnya mulai dari 7:30 sampai jam 12 nih, Mbak. Nah, pertanyaan saya, misalnya menulis cerkak itu dalam waktu 2 jam sudah selesai, apakah boleh keluar anak atau bagaimana? Boleh atau tidak? Untuk pertanyaan kedua,
barangkali nanti teman-teman dari sekolah atau orang tua itu ingin melihat, apakah boleh melihat ketika lomba atau nanti setelah lombanya selesai? Itu saja Bu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, maksudnya melihat peserta cerkak nggih Pak? Nggih? Iya, melihat peserta ketika sedang lomba, apakah boleh melihat atau tidak? Karena ruangannya itu tertutup, begitu Pak. Untuk menulis cerkak itu yang boleh masuk hanya peserta saja, pendamping tidak. Kemudian ya, kemudian yang menulis aksara Jawa itu juga pendamping tidak boleh masuk, hanya peserta. Yang boleh masuk itu dongeng, kemudian pidato. Kalau yang lainnya hanya peserta, tidak boleh pendamping. Kemudian memang waktu untuk cerkak ini 3 jam, Bapak Ibu, gitu nggih. Nanti peserta tidak boleh meninggalkan ruangan dulu, kecuali nanti sudah banyak yang sudah selesai. Karena biasanya kalau sudah ada yang selesai duluan itu peserta lain tuh juga resah begitu. Nanti diminta untuk menunggu dulu sampai peserta lain selesai gitu. Oke. Satu lagi Bu, tadi saya membaca obrolan di chat itu ada yang menanyakan apakah ketika menulis cerkak itu dapat kertas oret-oretan atau untuk dapat? Iya, dapat oret-oretan. Jadinya nanti peserta akan mendapat kertas oret-oretan, kemudian kalau sudah yakin dengan karangannya itu bisa menulis di kertas folio begitu. Kemudian jika ada salah apa gitu, kalau hanya sedikit bisa dicoret saja gitu. Oke. Ya. Satu lagi Bu, mohon maaf. Tadi saya dengar tidak boleh bawa alat tulis apapun. Kalau untuk alas menulisnya boleh bawa atau tidak Bu? Kami nanti menyediakan meja Bapak. Kalau untuk lomba menulis, semuanya lomba menulis kami sediakan meja, jadinya peserta tidak perlu membawa apapun. Masuk tidak membawa catatan, tidak membawa pulpen, tidak membawa kertas, karena semuanya sudah kami sediakan, gitu. Ya. Terima kasih. Yeah. Baik, selanjutnya Ibu Pipit Asri Maharani, kami silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya terkait mendongeng. Dalam mendongeng itu disebutkan properti maksimal 3. Kalau untuk kostum, misalnya kostum baju daerah itu tidak termasuk properti atau termasuk? Kemudian yang kedua, apabila dalam properti itu ada misalnya menggunakan properti batu, di situ ada 5 buah batu, apakah itu sudah dihitung 5 atau hanya 1? Jadi maksudnya jenisnya saja yang dihitung. Terima kasih. Ya. Monggo Mas Indit. Pertanyaan untuk dongeng laris. Ya, terima kasih. Kemarin kami menanyakan kepada Dewan Juri untuk masalah properti 3 itu misalkan wayang. Nah, wayang itu nanti ada wayang punakawan begitu, atau wayang-wayang jenis lainnya. Nah, itu dihitung 1 macam begitu, atau 1 properti. Nah, misalkan ada meriam dan peluru, nah itu dihitung 1 macam juga, 1 properti begitu Ibu. Terima kasih. Terus kalau kostum itu sudah di luar properti nggih? Iya, di luar itu Ibu. Oh iya, terima kasih. Atau misalnya di dalam kerudungnya itu ada aksesoris, itu juga apakah itu masuk properti atau tidak? Busana itu. Busana berarti mboten nggih. Kalau properti itu alat yang untuk menunjang cerita alatnya dongengnya Ibu. Kalau untuk busana yang dipakai kan tidak. Oh iya, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan, Bu Sintia, cabang cerkak ketika nulisnya ada yang salah cukup dicoret saja ya? Iya, cukup dicoret, tidak ditip X begitu ya. Karena ketika peserta masuk ke dalam ruangan ini tidak diperkenankan membawa alat tulis apapun termasuk tip X. Begitu, cukup dicoret saja. Kecuali kalau coretannya banyak sekali dan mengganggu kerapian dan keterbacaan, nanti bisa minta ke panitia untuk diberikan kertas yang baru gitu. Kalau coretannya terlalu banyak.
Baik, selanjutnya Bapak Azmi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang menulis cerkak. Untuk jenis tulisannya itu tegap bersambung atau yang penting jelas terbaca nggih, karena di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten itu diharuskan untuk menulis menggunakan tulisan tegap bersambung. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait lomba untuk membaca aksara Jawa. Apakah pihak Balai Bahasa memfasilitasi dialek Banyumas yang pemakaian huruf A, bukan huruf O loh. Misal apa ya, napa apa yang penting tidak menggunakan huruf O loh, makanya A itu bagaimana dialek Banyumasan. Terima kasih. Tadi untuk cerkak itu untuk huruf yang digunakan ini kami tidak ada ketentuan khusus, Bapak. Yang penting rapi dan terbaca, begitu, ya. Kalau nanti tadi kalau salahnya hanya sedikit, itu langsung dicoret saja, gitu. Tapi kalau nanti ketika menulis ternyata banyak coretannya dan itu mengganggu keterbacaan para juri untuk membaca, itu nanti peserta dipersilakan untuk meminta kertas yang baru saja kepada panitia supaya tidak terlalu banyak coretan, begitu. Kemudian untuk tadi membaca aksara Jawa, nggih? Nggih, leres. Kemudian untuk Mbak Esti Apisari. Ya, Bapak Ibu, untuk lomba membaca aksara Jawa itu aspek dialek dari dialek di Jawa Tengah itu tetap diakomodasi. Jadi misalnya ada perbedaan pengucapan O atau A itu tidak masalah karena juri sudah memperhitungkan hal tersebut. Begitu Bapak Ibu. Mohon maaf kurang jelas, Bu. Maaf. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk aksara Jawa itu juri atau Balai Bahasa tetap mengakomodasi perbedaan pengucapan karena aspek dialek itu. Jadi tetap tidak masalah misalnya ada perbedaan pengucapan O atau A, itu tetap diakomodasi dan juri sudah mempertimbangkan hal itu. Hal itu juga dibuktikan dengan tahun kemarin itu juga dari daerah Cilacap yang juga ngapak itu juga bisa menjadi juara begitu. Jadi tidak ada diskriminasi misalnya antara O dan A, antara dialek ngapak, dialek dengan perbedaan Jawa Solo Jogja seperti itu. Jadi tetap diakomodasi oleh juri. Begitu Bapak Ibu. Nggih, matur nuwun. Baik, selanjutnya Bapak Edi Sofwan, kami silakan. Baik, terima kasih Bu. Mau bertanya mengenai dongeng. Anak kami itu kami latih nembang. Nah, ketika membawa properti sambil nembang, kemudian baru ditaruh, setelah itu terus salam. Itu menghitung timernya dari nembang tadi atau ketika salam sudah di panggung tadi. Itu yang pertama. Yang kedua untuk cerkak, apakah oret-oretannya boleh dibawa keluar? Terima kasih. Baik Pak, seperti jawaban di kolom chat, itu di atas panggung ya Pak. Misalkan mau dari pintu itu masih nembang, tapi nanti dihitung itu pas di atas panggung, begitu Pak. Untuk yang mendongeng. Yang untuk mendongeng sudah jelas ya Bapak dan Ibu? Ya. Ketika di panggung. Kemudian yang untuk cerkak, coret-coretan itu ditinggal saja besok di ruangan. Gitu. Terima kasih.
Baik, selanjutnya Ibu Dwi Aryani. Ya, Kami terima silakan. kasih. Matur nuwun nggih kepareng dalem badhe nderek tanglet. Kangge nomor undi menika dipun pendhetipun nalika bar pembukaan menapa kados pundi kan dumugi sakmenika dereng ngertos nomor undinipun pinten tampil ngaten. Lajeng kala nembe kanca sampun ngaturaken menawi saking konten kata panggil dari tempat duduk maju terus kita pidato. Sebelum pidato dari tempat duduk kita nyanyi untuk penyemangat audiens. Nika dipun parengaken mboten. Matur nuwun sekar semanten. Untuk nomor undi itu diambil ketika daftar ulang Ibu dan Bapak. Jadinya ketika hari Jumat itu peserta kan sudah datang. Kami buka daftar ulang itu mulai pukul 9 sampai pukul 14. Pokoknya sebelum acara pembukaan dimulai. Ketika daftar ulang itu nanti Bapak Ibu membawa surat tugas dari dinas, kemudian SPPD yang dari balai yang sudah ditandatangani dan distempel oleh pejabat dinas beserta nama. Kemudian jika ada SPPD dari Bapak dan Ibu sekalian dikumpulkan dalam bendel tersebut. Begitu, kemudian nanti langsung mengambil nomor undi. Iya, jadinya ketika datang, itu sudah ada sudah mengambil nomor undi gitu. Matur nuwun lajeng nika ingkang badhe pidato saking tempat duduk dipanggil paroka salajengipun langsung nembang maju ngoten dugi panggung niku dereng dipun etang dalipun nggih. Ya, seperti yang tadi dongeng gitu. Jadinya siap. Ya, tapi mungkin nanti bisa di apa ya Bu ya, di ulang jangan lama-lama begitu. Jadinya supaya pergantian kira-kira sampai dari jalan sampai hanya nggak ada 1 menit, nggak ada setengah berapa detik kok cuma sing penting penyemangat maju gitu kan. Nggih, matur nuwun. Iya kan yang Baik, selanjutnya Bapak Harto kami silakan. Masalah revitalisasi barang. Di nomor berapa? Oke, terima kasih Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya pertama terkait dengan pelaksanaan yaya yang dilaksanakan hari Minggu. Mohon maaf karena di kabupaten kami hari Senin itu sudah dilaksanakan pelayanan akhir semester untuk yang jenjang SD sehingga kemungkinan kami sudah kerjasama dengan pihak bironya itu hari Sabtu malam itu rencana sudah mau kembali ke kabupaten kami sehingga kemungkinan di hari Minggunya itu kami tidak mengikuti lomba yaya maupun menunggu pengumuman. Kira-kira apakah dibolehkan atau tidak? Nah, itu nanti juga mempengaruhi dengan hasil lomba atau tidak. Itu yang perlu kami tanyakan karena kita hanya mengikuti dari pihak dinas karena kita hanya mengikuti aturan dari dinas. Kita sudah join koordinasi dengan pihak bironya hanya hari Jumat dan hari Sabtu sehingga kita ngikut saja. Kalau tadi saya menyampaikan seyogyanya kalau bisa ikut yayanya, tapi ternyata dari pihak kabupaten dinas dengan biro itu hanya hari Jumat Sabtu. Mohon pencerahan dan hasil dari Bapak Ibu panitia. Terima kasih. Ini dari dinas mana Bapak? Dari kabupaten mana? Dari Kabupaten Karanganyar, Bu. Sebenarnya lomba yel-yel ini untuk semua kabupaten kota, Bapak, 35 kabupaten kota begitu. Jadinya kalau ada 1 atau 2 ini kami harapkan sebenarnya ikut semua, Pak. Nanti kalau kami izinkan 1 tidak ikut, kami takut yang lainnya juga tidak ikut. Nanti coba kami melakukan pendekatan ke Dinas Kabupaten Karanganyar nggih? Supaya mengizinkan Bapak untuk tetap hari Minggu kemudian nanti kalau misalnya menang itu juga ketika dipanggil kemudian menerima hadiah itu bagaimana Pak? Karena pengumuman pemenang itu kami tampilkan pada hari Minggu juga, jadinya kami harapkan semua peserta dan pendamping hadir di penutupan gitu. Kemudian hadiah nanti kan akan diberikan oleh kepala badan ya Pak, yang diwakili oleh kepala pusat. Kan sayang sekali jika pesertanya itu tidak hadir begitu. Ketika diundang dari Kabupaten Karanganyar menang dongeng, kemudian menang cerkak, ternyata pesertanya tidak ada di tempat semua kan kasihan begitu.
karena ini juga momen sekali seumur hidup mungkin ya untuk anak tersebut. Monggo dipikirkan ulang Bapak, nanti kalau kami mungkin akan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar bisa apa tidak. Semoga bisa ikut ya Bapak, karena nanti itu yang pertimbangannya yang pertama tidak bisa ikut lomba yel, otomatis juga akan mengurangi kemeriahan FTBI nggih, karena ini semuanya kami harapkan ikut berpartisipasi. Kemudian yang kedua, jika menang itu kan akan dipanggil di panggung itu Bapak. Nanti kan kalau misalnya pesertanya diundang semua, kebetulan Karanganyar menang 7 kategori, ternyata 7 kategori malah tidak hadir kan sayang. Monggo dipertimbangkan ulang, karena ini waktunya sudah masih ada beberapa hari. Gitu. Terima kasih Ibu, akan kami sampaikan kepada pihak kabupaten. Nah, tadi saya sudah menyampaikan kepada pihak kabupaten, seyogyanya kalau bisa ikut sampai penutupan. Tapi kan karena kita hanya sifatnya mewakili kabupaten, kan kita harus ikut yang cara bahasanya membiayai kita. Tadi saya janjinya seperti itu sebenarnya, tapi ya mau bagaimana lagi. Terima kasih Bu. Nah, surat sebenarnya sudah kami berikan ke dinas. Nanti ada juga lomba yel-yel, kemudian di Juknis itu yang sudah beberapa bulan juga sudah kami sampaikan, dan di dalam Juknis sudah ada lomba yel-yel Pak, ada juara 1, 2, 3. Kalau yang tahun kemarin kan lomba yel hanya juaranya hanya 1, lah ini kan kami perbanyak 3. Ini sayang sekali kalau misalnya Kabupaten Karanganyar tidak bisa hadir. Nanti diusahakan nggih Pak nggih. Nanti kami bantu negonya. Ngaten. Nggih. Siap Bu. Terima kasih. Nggih. Tadi ada pertanyaan lagi nggih di kolom chat, di kolom obrolan yang belum dijawab ada nggak Mbak Galuh? Yang perlu dibawa administrasi ya, itu surat tugas dan SPT ya Bapak dan Ibu. SPT-nya juga harus sudah distempel dan ditandatangani. Itu terus ada lagi yang belum saya jawab. Baik, selanjutnya Bapak Susanto Handoyo, kami silakan. Aku ora grup tak Saprimi wong sing ora pro karo Mas Nini. Tak kei Juknise langsung. Terima kasih. Masih Mbak, ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama terkait dengan lomba mendongeng dan berpidato, adakah kewajiban dari peserta untuk menyerahkan naskah? Karena kalau yang sudah ada di tingkat kabupaten itu kan seperti itu. Nah, ini tingkat provinsi adakah hal semacam itu? Kemudian yang kedua, ini saya melihat di kolom chat banyak sekali pertanyaan, saya ikut menanyakan juga, yaitu terkait dengan pengundian nomor undian ya, penentuan nomor undian, apakah satu kontingen, satu kabupaten, satu kota itu sama ataukah berbeda-beda? Kalau sama kan berarti kan alhamdulillah lebih mempermudah kita untuk memprediksi waktu kita. Kemudian yang ketiga, ini ada permintaan dari peserta, kalau bisa meskipun penentuan juara 1 sampai harapan 3 itu, tetapi kalau bisa diadakan perankingan dari nomor 1 sampai nomor terakhir, sehingga untuk evaluasi kami semua. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Nanti beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, kemudian kalau yang lain nanti biar dijawab oleh Mas Indik ya. Untuk tadi ya naskah pidato dan dongeng ya Pak ya yang diunggah ya. Ketika kabupaten kota mendaftarkan diri untuk mengikuti FTBI di tingkat provinsi ini, naskah dongeng itu sudah kami minta untuk dilampirkan dan naskah pidato juga sudah kami minta untuk dilampirkan gitu. Jadinya memang dalam form pendaftaran itu setiap kabupaten kota ketika mendaftar sudah otomatis mengunggah naskah pidato dan dongeng, kecuali jika ada revisi. Ini kemarin ada kabupaten yang merevisi naskah dongengnya, jadinya ketika diunggah di tautan itu keliru, kemudian diunggah lagi yang revisi. Nah, nanti panitia yang akan memperbanyak naskah tersebut untuk juri. Jadinya peserta tidak perlu membawa naskah lagi karena kan sudah diunggah di tautan pendaftaran. Gitu. Jadinya yang akan memperbanyak untuk juri nanti panitia. Gitu, Pak.
Iya, matur nuwun. Yang kedua dan ketiga, Bu. Tadi yang kedua apa, Pak? Tentang nomor pengundian, nomor undi, pengambilan nomor undinya per kabupaten atau acak ya. Kemudian yang ketiga tadi apa, Pak, pertanyaannya? Tentang perankingan. Oh, perankingan. Kalau untuk yang perankingan 1 sampai 35 ini kami agak kesulitan, Bapak, karena dalam model-model apalagi yang naskah pidato, dongeng dan sebagainya, ini biasanya ketika rapat juri ini akan terjadi perubahan dan kadang-kadang itu mereka hanya membahas 5 terbaik menurut versi juri 1, tidak dibahas semua. 35 itu tidak dibahas semua, Pak. Jadinya dari 35 itu apalagi itu putra-putri ya 70 itu tidak, jadinya biasanya kami itu tiap juri ini nanti mengajukan unggulannya begitu, dari unggulan 3 juri ini kemudian ditarik unggulan lagi begitu, Pak. Jadinya kalau untuk rankingan 1 sampai 35 ini kami mengatakan terus terang sulit, Bapak. Gitu. Non sewu, barangkali yang 1 sampai 6 oke lah pada saat pengumuman kejuaraan, tapi mungkin yang selebihnya boleh disusulkan mungkin, Bu. Untuk nilai itu sebenarnya adalah rahasia panitia, Bapak Ibu. Nanti akan juri tapi akan memberikan ulasan secara umum saja begitu, tidak per kontingen gitu. Nggih, matur nuwun. Iya, ulasan secara umum. Terus kemudian yang nomor undi, juara-juara itu nanti tetap akan kami unggah, Bapak ya. Jadi juara 1 dongeng, juara 2 dongeng, juara 3 dongeng nanti akan kami unggah di YouTube Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, kemudian juara pidato dan sebagainya seperti yang kami tampilkan juga di YouTube untuk pemenang FTPI 2022. Itu bisa untuk belajar gitu. Jadinya kenapa kok ini bisa menang, nanti bisa melihat YouTube itu. Kemudian yang untuk menulis aksara Jawa, ini yang kemarin di grup pendamping ini memang untuk contoh ini saya fotokan yang menang gitu. Tapi untuk rankingan 1 sampai 35 itu untuk nilai itu merupakan rahasia panitia dan juri. Begitu, Bapak. Terima kasih. Satu, Bu, tadi untuk nomor undi, Bu, pengundian. Oke, monggo Mas Indit. Iya, Mbak. Untuk pengundian nanti kita akan mengundi di tiap mata lomba ya, Bapak Ibu. Soalnya kemarin itu takutnya kami juri itu sudah menghafal bahwa kabupaten ini urutan kesekian, seperti itu, Bapak. Jadi seperti tahun lalu juga kami mengundi di tiap mata lomba begitu, Bapak. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Baik, selanjutnya Ibu Lulu, kami silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, dan diantaranya yaitu 1, waktu untuk lomba dongeng itu sebelum peserta itu mendongeng itu ada lagu pembuka dan ada alat yang dibawa, itu apakah sudah termasuk properti, sudah kehitung properti? Sebelum pembukaan dongeng kan ada nyanyi-nyanyi lagu, ada alat yang dibawa semacam seperti mainan jalan-jalanan atau apa, itu apakah sudah masuk kehitung properti? Itu yang pertama. Yang kedua, nanti waktu pembukaan itu peserta memakai baju bebas sopan rapi, betulkah seperti itu infonya? Terus yang ketiga, peserta nanti apakah mendapat kaos juga dari Balai Bahasa? Saya rasa cukup itu dari Provinsi Balai Bahasa. Saya rasa cukup itu pertanyaannya dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sugeng sonten. Assalamualaikum. Mbak. Terima kasih Ibu. Sepertinya Ibu tadi terlambat nih mengikuti Zoom. Iya, tadi ada karawitan ekstra. Iya. Untuk pembukaan itu kami sarankan untuk memakai batik sekolah untuk siswa. Jika siswa tidak mempunyai batik sekolah, bisa memakai seragam sekolah. Yang SD memakai pakaian SD merah putih, kemudian yang SMP memakai biru putih, Bu. Kemudian yang pendamping itu kami menyarankan untuk memakai baju batik gitu. Karena ini kan dalam rangka revitalisasi daerah, batik adalah salah satu
budaya Jawa, kami sarankan untuk menggunakan batik. Kemudian untuk kaos, ini kami menyediakan kaos untuk 8 siswa SD, 8 siswa SMP, 1 pendamping guru SD, dan 1 pendamping guru SMP. Nah, kaos itu dipakai kapan? Itu ketika yel-yel. Meskipun itu tidak mengikat, nanti jika Bapak dan Ibu sudah punya seragam sendiri atau kaos sendiri, itu silakan kalau mau yel-yel menggunakan kaos yang sudah disediakan kabupaten kota masing-masing. Namun jika tidak ada, supaya lebih seragam, ini boleh memakai kaos dari kami, begitu. Waktu yel-yel pakainya bisa nanti. Untuk penutupan gitu, supaya lebih kompak begitu untuk seragam itu. Kemudian apa? Tadi ada pertanyaan lagi ya? Yang untuk dongeng ya? Oh iya, dongeng. Dongeng ini kami hitungnya ketika di panggung, Bapak. Kata pertama yang keluar dari ketika di panggung oleh peserta. Kemudian properti itu maksudnya alat yang menunjang untuk mendongeng gitu, alat gitu. Kalau busana pakaian yang dipakai itu bukan properti. Kemudian tadi ada pertanyaan apa ya? Hiasan yang dipasang di jilbab itu bukan, jadinya properti itu ya alat untuk menunjang dongeng itu, Bu, gitu. Kan semisal saya peserta anak didik saya ya Mbak ya, itu kan sebelum opening, sebelum masuk ke opening itu ada lagu-lagu Jawa gitu, saya beri alat peraganya, apakah itu juga terhitung properti walaupun belum masuk dongeng? Itu yang saya bingungkan. Nanti Mas Indit silahkan menjawab. Monggo Mas Indit. Ya, sama seperti jawabannya Mbak Cynthia. Jadi itu kalau ilustrasi seperti itu belum. Jadi yang keluar dari peserta gitu, intinya seperti itu. Oh, ya. Ketika langsung begitu mulai mendongeng start itu ya, itu iya. Kata pertama itu bisa salam, bisa perkenalan diri begitu. Kalau dia kata pertama misalnya batuk itu nggak dihitung, Bu. Pokoknya kata pertama ketika dongeng gitu. Terima kasih. Berarti peserta itu ya Mbak, saya menandaskan lagi untuk pembukaan disarankan peserta SD dan SMP pakai baju seragam batik sekolah. Batik sekolah. Iya, kalau tidak ada batik sekolah itu menggunakan seragam SD atau SMP-nya begitu. Kalau ada batik menggunakan batik, kalau tidak ada menggunakan seragam begitu. Ya, kemudian ini ada yang penting ini pertanyaan di kolom percakapan. Mohon izin bertanya Ibu terkait fasilitas penginapan di hotel. Apakah guru pengampu dari sekolah diizinkan untuk mendampingi peserta ikut menginap di hotel? Bapak dan Ibu, kami tegaskan kembali kalau peserta ini tidak kami biayai untuk hotel, begitu nggih? Jadinya yang kami biayai itu hanya kudapan dan makan. Itu pun hanya untuk 16 siswa dan 2 pendamping. Itu adalah tanggung jawab atau merupakan biaya yang ditanggung oleh kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Jadinya monggo silakan untuk hotel ini boleh menginap di mana saja anggaran Bapak dan Ibu. Kami tidak membiayai untuk penginapan. Begitu nggih? Nanti karena ini ada pertanyaan seperti ini, kami takut nanti dikira peserta diinapkan oleh kami. Sekali lagi, peserta tidak diinapkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Gitu nggih. Jadinya nanti untuk penginapan sesuai dengan anggaran kabupaten kota masing-masing. Kami mempersilahkan Bapak Ibu menginap di mana saja. Yang penting ketika pukul 15 tanggal 24 itu sudah sampai untuk mengikuti acara pembukaan. Kemudian pagi sudah sampai, kemudian hari Minggu pukul 8 sudah ada di Patra Jasa. Begitu. Kemudian tiap kabupaten kota ini boleh membawa pendamping sebanyak-banyaknya karena memang kami tidak membiayai itu, jadinya monggo terserah kemampuan Bapak dan Ibu. Kami akan senang sekali jika banyak yang ikut hadir pada FTBI. Kemudian untuk kudapan dan makan itu memang kami hanya sediakan untuk 18 orang Bapak Ibu gitu. Jadinya kalau Bapak Ibu nanti membutuhkan SPBD dari kami, terutama yang tidak dibiayai oleh dinas, kami membuka
boleh nanti meminta stempel berapa saja boleh gitu. Gitu nggih Bapak dan Ibu. Kemarin juga ada dari dinas yang bertanya, nanti SPPD-nya kan double Mbak Cynthia, begitu nggih? Bukan double Bapak Ibu karena yang kami hanya membiayai kudapan dan konsumsi, sementara Bapak Ibu membiayai penginapan, jadinya beda. Untuk untuk membiayai kudapan dan makan kan kami juga membutuhkan anggaran. Lah, itu buktinya ya SPPD yang dari balai. Tapi kalau Ibu kan nanti mengeluarkan biaya untuk penginapan peserta, lah nanti SPPD-nya dari Bapak Ibu nanti dimintakan stempel kami. Begitu nggih? Nggih, paham. Terima kasih Mbak Cynthia infonya. Oke, sami-sami. Ada pertanyaan lagi? Mbak Cynthia, ini di kolom komentar ada pertanyaan. Bolehkah apabila naskah dongeng dan naskah pidato yang diunggah di tautan pendaftaran itu di hari H berubah? Bapak Ibu, kami sebenarnya ketika formulir itu sudah masuk ke panitia masing-masing kategori lomba ini sudah mengunduhnya, kemudian mengopinya untuk juri. Jurinya kan di sana ada 3, jadi otomatis kami sudah menyalinnya 3 lembar. Begitu. Nah, jangan sampai misalnya ada perubahan, kami perbolehkan, tapi jangan sampai pas hari H nih Bapak Ibu ya, karena kami akan kesulitan untuk memperbanyak. Ya. Kemarin Banjarnegara itu sudah mengatakan bahwa dongengnya direvisi dan sudah diunggah ulang di formulir pendaftaran. Itu nanti jika ada perubahan dongeng pidato itu masih kami akomodasi, namun sebisa mungkin jangan ketika hari H atau malam sebelum hari H. Kalau memang mau ada perubahan dongeng atau pidato, ini mumpung masih ada waktu, silakan diberikan ke saya, ke panitia, misalnya kenal Mas Indit, ya ke Mas Indit, Mbak Esti, monggo nanti biar diperbanyak oleh panitia, supaya ketika di lomba ini tidak bingung antara juri dan peserta. Gitu nggih? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada 2 penanya lagi dari Samsung ini. Saya pin langsung saja ya, nggih. Silakan, Bapak atau Ibu. Terima kasih waktunya. Dengan Ibu siapa? Ibu Devi. Ibu Devi, baik. Saya mau bertanya untuk aksara Jawa. Untuk lomba aksara Jawa ini, untuk alat tulis bolpen, itukah apa benar disediakan? Terus yang kedua, bolehkah bawa penggaris sama pensil untuk membuat garis tepinya? Terus untuk pembukaan, itu bawahannya itu boleh pakai celana apa harus pakai rok untuk putri? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Peserta tidak diperbolehkan membawa alat tulis apapun ke dalam ruangan Bapak Ibu. Jadinya nanti untuk bolpen, untuk sebagainya kami sudah sediakan. Kalau untuk penggaris sepertinya tidak perlu, Bu, Bapak Ibu, tidak perlu pakai penggaris gitu. Jadinya nanti ketika peserta masuk itu kami harapkan tidak membawa apapun. Gawai juga tidak membawa, tip X tidak membawa, setip, pensil tidak, karena semuanya sudah kami sediakan di ruang lomba. Kemudian untuk busana, ini kami tidak mengatur apakah boleh celana panjang apa rok, monggo bebas, rapi, sopan. Monggo silakan Bapak Ibu menginterpretasikan bebas, rapi, sopan itu seperti apa. Kami minta untuk batik sekolah, kalau tidak punya batik sekolah, nanti boleh seragam sekolah. Kalau memang anak-anak punyanya rok, yang putri pakai rok saja. Kalau memang punyanya celana panjang, celana panjang. Karena kami tidak ingin membebani peserta dengan yang bukan esensi begitu. Jadi nanti kalau mereka hanya punyanya rok tapi disuruh pakai celana panjang, sebaliknya tidak. Jadinya monggo yang dipunyai yang menjadi kebiasaan sekolah saja begitu. Terima kasih. Itu termasuk berarti tidak boleh pakai alas yang belakangnya itu ya? Kami sudah menyediakan meja, Bapak dan Ibu. Untuk lomba menulis nanti di meja dan kursi begitu. Ya, tidak perlu membawa alas. Ya. Oh iya. Oke. Matur nuwun. Ya.
Baik, selanjutnya dari SD Negeri Gembong. Ya, Mbak, terima kasih. Izin mau bertanya. Tadi kan disebutkan pada slide PPT untuk pendamping untuk cabang lomba berpidato boleh masuk 10 peserta dan 10 pendamping. Nah, misalnya pendamping dari kabupaten yang diizinkan kan yang diperbolehkan kan hanya 1 dari SD dan 1 dari SMP. Nah, misal untuk cabang berpidato dan cabang mendongeng misalnya undiannya kok berbarengan, kan tidak mungkin pendamping yang dari kabupaten 1 tadi masuk ke 2 ruang itu semuanya. Apakah boleh diizinkan pendamping yang dari sekolah untuk mendampingi masuk ke dalam ruangan? Itu, Mbak. Sebenarnya pendamping ini tidak kami tidak kami haruskan masuk ke ruangan, Ibu. Jadinya tadi di PPT itu 10 peserta plus 10 pendamping jika ada yang mendampingi gitu. Jadinya sebenarnya pendamping ini kalau misalnya ada boleh mendampingi, kalau tidak ada juga tidak apa-apa begitu. Itu karena maksimal di dalam ruangan itu karena ruangannya kecil dan untuk menjaga ketenangan. Tapi nanti misalnya ada kasus seperti itu nggak apa-apa. Jadinya 1 peserta itu kami perbolehkan untuk didampingi 1 gitu. Oke, boleh yang dari pendamping sekolah nggak apa-apa nggih, Bu? Iya, tidak apa-apa. Tapi itu untuk kasus khusus nggih. Ya. Terima kasih, Nggih. Selanjutnya yang terakhir ya, mungkin karena kendala waktu kita sudah semakin menjelang maghrib. Silahkan Ibu Aura. Ya, terima kasih waktunya ya, Kak. Mau bertanya untuk kaos yang dari panitia Semarang untuk yang dipakai yel-yel itu warnanya apa ya? Warnanya merah bata. Warnanya merah bata. Merah bata nggih. Oke, terima kasih matur nuwun. Ya, bukan merah yang ngejreng gitu enggak. Merahnya agak merah bata. Ya. Terima kasih. Apakah ada penanya lagi atau sudah cukup? Mungkin kita bisa akhiri sesi diskusi ini apabila tidak ada penanya lagi. Bapak Ibu? Sudah cukup Bapak Ibu. Beberapa hal yang perlu saya kemukakan lagi. Beberapa data yang kami minta, terutama untuk Bapak Ibu yang ikut pelatihan guru utama, itu kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi tautan dan mengunduh template dulu Excel dan yang sudah ada, kemudian diisi siswa yang diajar Bapak Ibu. Itu guru yang mengisi adalah guru yang ikut pelatihan di kabupaten kota, bukan guru yang mengikuti pelatihan guru utama di provinsi. Kami mohon bantuan Bapak Ibu karena ini penting. Data-data jumlah siswa yang terimbas revitalisasi BAS daerah, kemudian guru yang terimbas, kemudian dinas yang mendukung revitalisasi BAS daerah ini akan kami tampilkan ketika pembukaan FTBI besok begitu. Jadinya ini masih ada beberapa kabupaten kota yang isinya baru sedikit, gurunya yang mengisi baru sedikit. Ini kami minta tolong ya. Kemudian untuk kedua, ini nanti untuk pemenang cerkak, ini khusus untuk yang cerkak, ini juara 1 sampai 6, baik tingkat SD maupun tingkat SMP, akan kami kumpulkan lagi dalam kegiatan kemah penulisan cerkak, khusus untuk cerkak. Kalau untuk lomba yang lain boten. Jadinya nanti kami minta bantuan untuk Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin ada perwakilan dari dinas,
Jadinya nanti siap-siap. Tapi untuk penginapan dan sebagainya ini kami tanggung kalau yang untuk pemenang kemah penulisan cerkak. Jadinya nanti yang pemenang penulisan cerkak tetap masih ada kegiatan setelah FTBI ini. Kami rencanakan seminggu setelah FTBI, para pemenang ini kami kumpulkan kembali untuk dilatih oleh pakar, kemudian mereka akan menghasilkan antologi cerkak. Kemudian yang berikutnya